Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tukar materi kelompok kami yang berjudul Model Pertumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sridiah Nurul Fitrianti. Saya Arinta Eka Andriana. Saya Fadila Jan Sabrina. Saya Nadifa Risa Humairah. Yang pertama yaitu adalah teori growth pole. Teori growth pole merupakan teori yang dikemukakan oleh Franz Coin-Sparrows, di mana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah di waktu bersamaan. Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan pertumbuhan atau tidak samanya pertumbuhan suatu daerah menyebabkan yang lebih maju menjadi suatu pusat pertumbuhan bagi daerah lainnya. Dapat dikatakan juga dengan adanya pertumbuhan dengan mengacu pada satu daerah yang lebih maju tersebut menyebabkan suatu daerah atau kota tumbuh tapi tidak memiliki ciri. Yang selanjutnya yaitu teori Regional Networks Rural Urban Independency Model, lebih kepada membahas hubungan perdesaan dan perkotaan dalam perencanaan pembangunan. Teori utama model ini menjelaskan bahwa manfaat yang diperoleh datang dari biaya perdesaan. Dengan kata lain, kota-kota mengorganisir daerah perdesaan untuk melayani kepentingan perkotaan. Adanya fungsi perkotaan dalam pengembangan perdesaan membawa pengaruh ide program pengembangan desa sebagai Desa Pengembangan Terpadu atau Integrated Rural Development atau IRD, di mana IRD memberikan kontribusi penting bahwa perdesaan harus dilihat sebagai multifaset, termasuk kegiatan pertanian dan non-pertanian. Salah satu pendekatan yang pernah terjadi adalah pendekatan agropolitan oleh Friedman dan Weaver pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Cara tersebut dilakukan dengan menghubungkan antara pengembangan perdesaan dan perkotaan. Sehingga dari hubungan antara perdesaan dan perkotaan tersebut dapat memberikan bentuk bahwa teori regional network adalah wilayah yang memiliki ciri khas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan teori growth pole dan teori regional network. Terdapat beberapa perbedaan di antara kedua teori ini. Yang pertama, terkait perbedaan fokus pembahasan. Pada teori kutub pertumbuhan, berfokus pada pusat penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu, sedangkan pada teori tempat sentral, berfokus pada distribusi geografis tempat sentral. Perbedaan yang kedua yakni terkait wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Pada teori kutub pertumbuhan, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah-wilayah khusus yang memiliki sumber daya alam melimpah, sedangkan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan pada teori tempat sentral yaitu wilayah industri. Pada teori kutub pertumbuhan, lebih umum digunakan dalam analisis ekonomi regional dan perkembangan wilayah, sedangkan pada teori tempat sentral, lebih sering diterapkan dalam konteks geografi dan perencanaan ruang fisik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak teori growth pole dan teori regional network. Konsep teori growth pole ini diadopsi oleh Indonesia menggunakan strategi pembangunan wilayahnya, yang mana hal tersebut memiliki dampak. Dampak yang pertama yaitu terbentuknya mega urban pada berbagai wilayah yang sulit dibatasi seperti Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, dan lain-lain. Dampak yang kedua yaitu terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh sebab itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial atau sumber penghidupan, yaitu menuju kota-kota utama tersebut. Dampak ketiga yaitu terjadinya sentralisasi pada sektor industri, yang apabila diasumsikan sektor primer lebih terkonsentrasi pada wilayah pedesaan, sedangkan untuk sektor tersier dan sekunder terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Dampak selanjutnya yaitu timbulnya urbanisasi penduduk desa menuju kota. Sentralisasi dari kegiatan industri di kutub-kutub wilayah perkotaan telah menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan mengakibatkan banyak penduduk dari wilayah pedesaan untuk pindah ke kutub kota. Terbatasnya pekerjaan yang ada di wilayah pedesaan mengakibatkan timbulnya urbanisasi penduduk desa menuju kota. Selanjutnya, yaitu dampak dari teori regional network. Salah satu dampak positif dari teori jaringan regional adalah meningkatnya kerjasama antar wilayah dalam suatu kawasan. Hal ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat,
seperti peningkatan perdagangan, pertukaran informasi dan teknologi, serta pengembangan infrastruktur. Selain itu, teori ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam suatu kawasan. Namun, di sisi lain, teori jaringan regional ini juga dapat memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu terjadinya dominasi oleh wilayah-wilayah yang lebih maju atau kuat dalam suatu kawasan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin memburuk dan menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang lebih lemah. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama tentang teori growth pulse dari Francois Perroux dan relevansinya untuk pertumbuhan ekonomi regional Tangerang Selatan. Sebagai kota administrasi yang relatif baru, Tangerang Selatan sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satu hal yang umum terjadi adalah urbanisasi penduduk. Kurangnya infrastruktur dan permasalahan perumahan, dan hal ini bisa memicu rendahnya kualitas ekonomi pada Tangerang Selatan. Dan jika tidak segera diatasi, Tangerang Selatan bisa menjadi kota yang hanya menampung luapan persoalan ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, teori growth pulse akan sangat cocok untuk digunakan dalam perencanaan pengembangan wilayah kota Tangerang Selatan yang mana berdekatan dengan kota-kota lain dan ibu kota Jakarta. Untuk mengembangkan kota Tangerang Selatan tidak bisa mengabaikan karakteristik wilayah dan relasinya dengan wilayah lain. Bentuk perekonomian regional kota Tangerang Selatan akan sulit berkembang jika terus mengacu dan menuruti perencanaan kota Jakarta. Dengan kota Jakarta sebagai pusat, maka apa yang terjadi adalah pemusatan kemakmuran dan akumulasi kapital hanya pada Jakarta saja. Akhirnya, peran kota sekitar, termasuk Tangerang Selatan, akan hanya sebagai penopang atau penyangga ibu kota dengan tugas melayani dan menyuplai apa yang dibutuhkan Jakarta saja, baik berupa tenaga kerja, perumahan, barang mentah, dan hiburan. Paradigma tersebut harus diubah dengan menggunakan konsep growth pulse, di mana kota Tangerang Selatan hendaknya menjadi magnet perekonomian. Perlu adanya suatu industri utama dan dominan di Tangerang Selatan yang mampu menjadi pendorong gerak laju perekonomian. Dengan seperti itu, maka akan terjadi kutub-kutub baru di wilayah yang dianggap wilayah pinggir tersebut. Dari hal tersebut, maka perlu dilihat apa saja sektor unggulan di Tangerang Selatan yang bisa menjadi perusahaan dominan penggerak perekonomian. Dengan adanya kutub pertumbuhan di kota Tangerang Selatan, maka akan mengurangi dominasi kutub utama dan bisa menyamaratakan kemakmuran. Pengembangan kutub pertumbuhan bertujuan untuk mengurangi daya tarik pusat-pusat besar dan menyeimbangkan lokasi kegiatan yang menghasilkan fungsi dari seluruh wilayah. Oleh karena itu, berbagai dampak buruk pemusatan ekonomi seperti kemacetan, kelangkaan barang, dan urbanisasi bisa diatasi. Selanjutnya ada studi kasus kebijakan klaster industri sebagai strategi pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Riau. Kegiatan ekonomi seringkali cenderung menumpuk tidak hanya di kota-kota besar dengan ekonomi yang terdiversifikasi, tapi juga di klaster-klaster industri tertentu. Tapi tidak selalu berada di wilayah kawasan perkotaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi peningkatan proses integrasi global dan percepatan transformasi sistem ekonomi yang disebabkan oleh alasan politik, ekonomi, serta kemajuan ilmiah dan teknis, diperlukan pendekatan baru untuk menjamin daya saing sistem ekonomi terintegrasi. Dalam hal ini, salah satu pendekatan tersebut adalah kebijakan klaster, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan potensi ekonomi secara efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi asosiasi yang terintegrasi. Muncul beberapa calon klaster di Riau dalam bentuk wilayah pusat pertumbuhan industri atau WPPI, kawasan peruntukan industri KPI, dan kawasan industri KI. Klaster industri di Riau terutama untuk pengolahan hasil bumi bertujuan ekspor, kecuali yang ada di Kabupaten Palalawan dengan teknoparknya. 5 klaster industri lainnya masih mengutamakan kelompok industri makanan, olahan hasil kelapa sawit. Klaster industri merupakan entitas penting dalam pembangunan ekonomi wilayah di Riau, sehingga klaster harus diperlakukan sebagai konstelasi regional dari aktor terkait menghubungkan limpahan pengetahuan dengan pembaruan ekonomi, jalur pertumbuhan baru, dan pertumbuhan wilayah. Menilai kesiapan klaster industri yang ada, terdapat kemungkinan bahwa beberapa potensi klaster akan muncul kembali bahkan di wilayah-wilayah yang baru dibangun. Karena beberapa spesialisasi spasial mungkin terjadi seiring waktu. Kawasan Selatan Riau telah didahului oleh kawasan industri Kemingking di Tanjung Jabung. Oleh karena itu, daripada membangun kawasan baru, lebih memungkinkan menetapkan klaster yang ada, yang merupakan pendekatan yang lebih efisien untuk membiarkan ekonomi wilayah-wilayah baru berkembang selama beberapa tahun, dan kemudian memeriksa apakah dan potensi klaster mana yang muncul sementara itu.
Potensi-potensi ini kemudian dapat ditargetkan oleh kebijakan klaster dengan memperkuat beberapa mekanisme klaster sejauh intervensi diperlukan. Dengan demikian, wilayah-wilayah baru di masa depan dapat menjadi contoh kebijakan klaster jika potensi klaster telah muncul dengan sendirinya. Untuk merangsang munculnya potensi klaster yang dapat ditunjukkan di banyak industri atau teknologi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang upaya untuk menargetkan industri atau teknologi tertentu di wilayah-wilayah baru sejak awal. Menciptakan infrastruktur sosial yang memungkinkan akan sering menjadi pelengkap penting bagi infrastruktur fisik dalam pembangunan wilayah tersebut. Penting menerapkan kebijakan klaster industri baik dalam konteks perkotaan maupun pedesaan, mempertimbangkan disparitas ekonomi perkotaan dan pedesaan yang kuat. Ini penting jika kebijakan klaster dimasukkan untuk membuka efek menguntungkan di seluruh wilayah. Kebijakan klaster mengandaikan beberapa bentuk potensi lokal yang sudah ada. Ini masih dapat berjalan jika kebijakan klaster tidak terbatas pada industri teknologi tinggi, tetapi juga menargetkan industri manufaktur dan padat karya yang dapat berlokasi di lebih banyak daerah pedesaan juga. Industri pertanian dan rantai nilainya mungkin merupakan kasus lain untuk promosi klaster di daerah pedesaan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.